this basketball, facing other opponents that's over 6 feet tall. Can you shoot a three-pointer? Can you do the finger roll? Can you cross over, drop it down, and then take it to the hole? Can you scoop it up, alley hoop it up, and when the ball is loose, see how fast you can scoop it up? Have your game face on, I hope you're quick on your feet, playing on concrete and taking NBA to the street. Who are my shorties in the back of me? Who are my players on the right? My shorties on the left. Better paper keeps it taking NBA to the street. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mahasiswa Denpasar semester 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi dengan judul Merencanakan Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Pekerjaan Plat Lantai 2. Studi kasus pada proyek pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yovita Apriliani Soneta dengan NPM 96. Yang kedua, Maria Alfianita Dei dengan NPM 82. Yang ketiga, Thomas Zemarus dengan NPM 91. Dan yang keempat, saya sendiri, Arsenius Darwin Mantur dengan NPM 67. Lanjut ke materinya. Deskripsi proyek pada pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar. Kegiatan pembangunan gedung yang terdiri dari dua, yaitu gedung B dan gedung C, dengan masing-masing terdapat 3 lantai. Dibangun di atas lahan seluas 4.664,35 meter persegi. Pemilik kegiatan pembangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Provinsi Bali. Sumber pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2020. Pemilihan pelaksana atau kontraktor dilakukan melalui sistem pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi. Kegiatan ini dimenangkan oleh PT Sepakat Pratama Indonesia dengan nilai penawaran sebesar Rp12.193.389.000 termasuk PPN. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 25 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2020. Selanjutnya, lokasi proyek. Nama pembangunan dari lokasi kegiatan ini adalah Kegiatan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar. Lokasi kegiatan berada di Jalan W.R. Supratman, Kota Denpasar. Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar memiliki batas-batas, yaitu sebelah utara Jalan W.R. Supratman, sebelah selatan SMA N9 Denpasar, sebelah barat pemukiman, dan sebelah timur juga merupakan pemukiman. Tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, peningkatan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, terciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Untuk layout tugas sendiri, terdiri dari cover dan judul tugas, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan terdiri dari 1.1 deskripsi proyek, 1.2 nama dan lokasi kegiatan, 1.3 tujuan kegiatan, 1.4 layout tugas, 1.5 pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan, 1.6 kelengkapan data proyek, 1.7 kerangka analisis. Bab 2 pembahasan terdiri dari 2.1 uraian pekerjaan, 2.2 tahapan pekerjaan, 2.3 metode pelaksanaan konstruksi pada plat lantai 2, 2.4 analisis penjadwalan sumber daya, 2.5 analisis biaya pelaksanaan, 2.6 analisis penjadwalan waktu pelaksanaan, 2.7 analisis penjadwalan sumber daya, 2.8 analisis penjadwalan biaya sumber daya. Bab 3 penutup terdiri dari 3.1 kesimpulan dan 3.2 saran. Kelengkapan data dari proyek yaitu yang pertama, gambar kerja, yang kedua, RKS, yang ketiga, RAB, dan yang keempat, time schedule. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan yaitu pemilik proyeknya yaitu Dinas PUPR, Kota Denpasar, pelaksana PT Sepakat Pratama Indonesia, konsultan pengawas PT Kencana Adikarma, dan konsultan perencana yaitu PT Mahavidya Konsultan. Kerangka analisis dapat dilihat di gambar yaitu mulai dari datanya yaitu RAB, time schedule, RKS, dan gambar kerja. Data-data ini yaitu untuk menentukan volume setiap kegiatan dalam MPK, untuk menganalisis durasi setiap kegiatan dalam MPK, dan untuk menyusun tahapan MPK masing-masing kegiatan. Maka dibahas dan dicari metode pelaksanaan konstruksi pada plat lantai 2, analisis waktu pelaksanaan,
analisis biaya pelaksanaan, analisis penjadwalan sumber daya, analisis penjadwalan biaya proyek. Maka didapatkan hasil dan dibuatkan paper video presentasi lalu diupload ke YouTube channel. Baik, untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudari Maria. Selanjutnya akan dibahas mengenai uraian kegiatan. Uraian kegiatan dari pekerjaan plat lantai 2, yang pertama, pekerjaan pembersihan, yang kedua, pekerjaan pengukuran, yang ketiga, pekerjaan tiang penyangga atau steger balok, yang keempat, pekerjaan tiang penyangga atau steger plat lantai, yang kelima, pekerjaan pemasangan backisting balok, yang keenam, pekerjaan pemasangan backisting plat lantai, yang ketujuh, pekerjaan pembesian balok, yang kedelapan, pekerjaan pembesian plat lantai, yang kesembilan, pekerjaan pembersihan balok dan plat lantai, yang ke-10 pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai, yang ke-11 pekerjaan caring atau perawatan, yang ke-12 pekerjaan pembongkaran penyangga atau steger balok, yang ke-13 pekerjaan pembongkaran penyangga atau steger plat lantai, yang ke-14 pekerjaan pembongkaran backisting balok, yang ke-15 pekerjaan pembongkaran backisting plat lantai. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudari Yovita. Baik, selanjutnya tentang tahapan pelaksanaan kegiatan. Setelah tadi diuraikan menjadi 15 uraian kegiatan, maka setiap uraian kegiatan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tahapan pelaksanaan. Yang pertama, pekerjaan pembersihan. A. Menyiapkan denah gambar lantai 1. B. Pembersihan area pemasangan steger. Yang kedua, pekerjaan pengukuran. A. Menyiapkan denah gambar lantai 1. B. Mencari level lantai atau tinggi lantai sesuai dengan gambar. Yang ketiga, pekerjaan tiang penyangga atau steger balok. A. Merencanakan denah pemasangan steger balok. B. Mengatur jarak dari steger. C. Memasang jack base. D. Memasang kerangka steger. E. Memasang cross bridge di dua sisi. F. Memasang U-head. Yang keempat yaitu pekerjaan tiang penyangga atau steger plat lantai. A. Merencanakan denah pemasangan steger plat lantai. B. Mengatur jarak dari steger. C. Memasang jack base. D. Memasang kerangka steger. E. Memasang cross bridge di dua sisi. F. Memasang U-head. Yang kelima yaitu pekerjaan pemasangan backisting balok. A. Merencanakan denah pemasangan backisting balok. B. Memberi tanda atau marking. C. Menyetel scaffolding di antara dua kolom sebagai penyangga backisting balok. D. Memasang gelagar balok. E. Memasang kayu suri-suri berukuran 12/6. F. Memasang bodiman atau backisting balok bagian bawah atau bottom. G. Menyetel kembali elevasi bodiman. H. Memasang tembereng atau backisting sisi kanan dan kiri balok. Yang keenam, pekerjaan pemasangan backisting plat lantai. A. Merencanakan denah pemasangan backisting plat lantai. B. Menyetel scaffolding. C. Memasang gelagar kayu pada U-head scaffolding. D. Memasang plywood ukuran 12 mm. 7. Pekerjaan pembesian balok. A. Merencanakan soft drawing detail balok. B. Merakit tulangan sesuai gambar kerja. C. Memasang tulangan utama. D. Memasang sengkang. E. Sengkang diikat menggunakan kawat. Yang ke-8 yaitu pekerjaan pembesian plat lantai. A. Merencanakan denah plat lantai. B. Wire mesh dipindahkan ke lantai yang akan dipasang. C. Memasang wire mesh di atas plywood. Kemudian yang ke-9 yaitu pekerjaan pembersihan balok dan plat lantai. A. Membersihkan permukaan plywood lantai dari sampah atau kotoran lainnya. Yang kemudian yang ke-10 yaitu pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai. A. Merencanakan denah balok dan plat lantai. B. Beton ready mix Mutuka 250 dibawa ke lokasi. C. Permukaan besi balok yang sudah dipasang disiram aditon. D. Pengecoran dilakukan dengan ready mix truck. Kemudian yang 11 yaitu pekerjaan caring atau perawatan, yaitu caring perawatan dilakukan sehari setelah pengecoran. Yang ke-12 yaitu pekerjaan pembongkaran penyangga atau steger balok. A. Penurunan U-head. B. Pembongkaran frame scaffolding. C. Melepas joint pin dan cross bridge. Yang ke-13 yaitu pekerjaan pembongkaran penyangga atau steger plat lantai. A. Penurunan U-head. B. Pembongkaran frame scaffolding. C. Melepas joint pin dan cross bridge. Yang ke-14 yaitu pekerjaan pembongkaran backisting balok. A. Merencanakan denah pembongkaran backisting balok. B. Membongkar bodiman balok.
C. Melepaskan kayu sore-sore. Yang ke-15 yaitu pekerjaan pembongkaran bagisting plat lantai. A. Merencanakan denah pembongkaran plat lantai. B. Pengeluaran jack base dan U-head. C. Pembongkaran plywood. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Saudari Maria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menghitung kebutuhan tenaga kerja. Di sini kami mengambil contoh pekerjaan pemasangan bagisting balok. Yang pertama, kita menghitung total tenaga kerja dengan rumus koefisien dikali kuantitas pekerjaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja didapat dari total tenaga kerja dibagi dengan durasi rencana. Masuk ke perhitungan, untuk menghitung volume pekerjaan atau kuantitas pekerjaan, itu didapat dengan cara kita menghitung volume pada gambar kerja. Di sini didapatkan 301,33 meter persegi. Untuk durasi rencana didapatkan pada perhitungan durasi rencana pada pekerjaan pemasangan bagisting balok. Di sini didapatkan durasi rencana 7 hari. Koefisien tenaga kerja untuk 1 meter persegi pemasangan plywood 12 mm didapatkan 0,460 OH pekerja, 0,330 OH tukang kayu, 0,033 OH kepala tukang, 0,033 OH mandor. Selanjutnya untuk menghitung jumlah tenaga kerja digunakan rumus koefisien dikalikan kuantitas pekerjaan atau volume dibagi dengan durasi rencana. Setelah mendapatkan semua hasil perhitungan jumlah tenaga kerja, kita masukkan semua hasil itu ke dalam contoh tabel analisis kebutuhan tenaga kerja seperti yang ditampilkan pada slide PowerPoint ini. Next. Selanjutnya masuk ke menghitung kebutuhan material. Sama seperti menghitung kebutuhan tenaga kerja, di sini kami mengambil contoh contoh pekerjaan pemasangan bagisting balok. Dengan rumus untuk menghitung total bahan, koefisien dikali kuantitas pekerjaan. Jumlah bahan menggunakan rumus total tenaga kerja dibagi dengan durasi rencana. Masuk ke perhitungan. Untuk kuantitas pekerjaan atau volume didapatkan dari perhitungan volume pada gambar kerja. Di sini didapatkan untuk pemasangan bagisting balok sebesar 301,33 meter persegi. Durasi rencana didapatkan dari perhitungan durasi rencana pada kegiatan. Di sini didapatkan untuk durasi rencana 7 hari. Koefisien tenaga kerja untuk 1 meter persegi pemasangan plywood ukuran 12 mm didapatkan 0,040 meter kubik kayu kelas 3, 0,400 kg kayu biasa 5-12 cm, 0,200 liter minyak bagisting, 0,015 meter kubik kayu kelas 2, 0,350 lembar plywood tebal 9 mm, dan 6,00 batang dolken kayu dengan diameter 8-10 cm per 4 meter. Lanjut, selanjutnya kita masuk ke perhitungan jumlah bahan. Di sini untuk perhitungan jumlah bahan digunakan rumus koefisien dikalikan dengan kuantitas pekerjaan atau volume dibagi dengan durasi rencana. Setelah semua item pekerjaannya dihitung dan didapatkan jumlah bahan, selanjutnya semua perhitungan itu dimasukkan ke dalam tabel analisis kebutuhan material atau bahan seperti pada contoh yang ada di slide ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide berikutnya saya berikan kepada Saudara Thomas. Berikut saya akan menjelaskan tentang menghitung kebutuhan biaya tenaga kerja. Contohnya pada pemasangan bagisting balok. Rumus, total biaya tenaga kerja sama dengan rencana hari kerja kali jumlah tenaga kerja kali harga satuan. Hitungan, rencana hari kerja sama dengan 7 hari, jumlah tenaga kerja untuk menyetel scaffolding di antara 2 kolom sebagai penyangga bagisting balok, pekerja membutuhkan 10 orang, tukang kayu membutuhkan 5 orang, kepala tukang membutuhkan 1 orang, mandor membutuhkan 1 orang. Perhitungan total biaya tenaga kerja untuk pekerja sama dengan
7 kali 10 kali 111.000 sama dengan 7.770.000. Yang kedua, tukang kayu. 7 kali 5 kali 113.000 sama dengan 3.955.000. Yang ketiga, kepala tukang. 7 kali 1 kali 118.000 sama dengan 826.000. Yang keempat, mandor. 7 kali 1 kali 120.000 sama dengan 840.000. Setelah kita menghitung semua total biaya tenaga kerja, lalu kita lampirkan dalam bentuk tabel seperti pada tampilan slide. Next. Berikut menghitung kebutuhan biaya material atau bahan. Contohnya pada pemasangan begisting balok. Rumus total biaya material atau bahan sama dengan rencana hari kerja kali jumlah total bahan kali harga satuan. Dengan perhitungan, rencana hari kerja membutuhkan waktu 7 hari, jumlah total bahan untuk pemasangan gelagar balok. Yang pertama, balok kayu kelas 2, membutuhkan 1 meter kubik. Yang kedua, paku biasa 5 cm per 12 cm membutuhkan 7 kg. Jadi, untuk perhitungan total biaya bahan, balok kayu kelas 2 sama dengan 7 kali 1 kali 2 juta sama dengan 14 juta. Yang kedua, paku biasa 5 cm per 12 cm sama dengan 7 kali 20 kali 15.000 sama dengan 2.100.000. Setelah kita menghitung semua total biaya material atau bahan, lalu kita lampirkan dalam bentuk tabel seperti pada tampilan slide. Berikut saya akan menjelaskan analisis durasi tahapan pelaksanaan kegiatan. Berikut kami lampirkan tabel rencana waktu pelaksanaan kegiatan. Dari 15 item uraian kegiatan, membutuhkan waktu selama 7 hari atau 1 minggu. Contohnya, pada pekerjaan pembersihan membutuhkan waktu 7 hari. Yang kedua, pekerjaan pengukuran membutuhkan waktu selama 7 hari. Begitu juga item-item uraian kegiatan lainnya, seperti pada tampilan slide berikut ini. Berikut saya akan menjelaskan tabel bar chart waktu pelaksanaan kegiatan. Uraian pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan pembersihan. Tahapan yang pertama menyiapkan denah gambar lantai 1, membutuhkan waktu 1 hari. Tahapan yang kedua, pembersihan area pemasangan steger, membutuhkan waktu selama 6 hari. Uraian pekerjaan yang kedua, pekerjaan pengukuran. Tahapan yang pertama menyiapkan denah gambar lantai 1, membutuhkan waktu selama 1 hari. Tahapan yang kedua, mencari level lantai atau tinggi lantai sesuai dengan gambar, membutuhkan waktu selama 6 hari. Begitu juga item-item uraian pekerjaan yang lainnya, masing-masing membutuhkan waktu selama 7 hari, seperti pada tampilan slide berikut ini. Baik, waktu selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Untuk slide berikutnya, saya berikan kepada Saudari Yovita. Selanjutnya akan dijelaskan tentang analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya. Untuk di sini, untuk perhitungannya, saya mengambil contoh uraian pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan pembersihan. Untuk pembersihan area pemasangan steger, sumber daya yang digunakan yaitu pekerja dan juga mandor. Di sini item dalam tabel ada kebutuhan, ada waktu, kemudian nanti kebutuhan akan dibagi dengan waktu. Saya mengambil yang pertama adalah sumber daya yaitu pekerja. Dan yang menjadi acuan untuk analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya ini adalah bar chart waktu pelaksanaan kegiatan. Sehingga untuk pekerja pada pembersihan area pemasangan steger, kita lihat bahwa dia ada di minggu kedua. Dan di minggu kedua dia membutuhkan waktu yaitu 1 hari. Sehingga tinggal dibuat perkalian yaitu 1,40 dikali 2 menghasilkan 1,40 sekian. Kemudian untuk minggu ketiganya, dia membutuhkan waktu yaitu 4 hari, sehingga tinggal dikali 1,40 itu dikali 4, menghasilkan 8,42. Begitu pula untuk sumber daya selanjutnya pada setiap tahapan pada uraian pekerjaan, sehingga pada nantinya akhir akan didapatkan rekapan untuk penjadwalan kebutuhan sumber daya. Ya, next.
Kemudian setelah dilakukan perhitungan analisis penjadwalan tadi, maka sekarang adalah kita membuat rekapan penjadwalan kebutuhan sumber daya. Di sini kita pilih yang mana bahan dan kemudian yang mana upah atau tenaga kerja. Saya mengambil contoh yaitu untuk bahan yang pertama jack base, kita jumlahkan pada setiap minggu. Contoh di sini adalah pada minggu ketiga, berapakah jumlah jack base-nya, kemudian pada minggu keempat total untuk penggunaan jack base-nya berapa, sehingga pada akhirnya nanti kita dapatkan total penggunaan jack base selama pembangunan plat lantai 2 ini. Begitu pula untuk bahan selanjutnya dan juga berlaku sama untuk perhitungan perekapan pada tenaga kerjanya. Ya, next. Kemudian selanjutnya yaitu analisis penjadwalan kebutuhan biaya sumber daya. Di sini juga berlaku tabel analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya, dan yang menjadi patokan adalah tadi tabel sebelumnya itu tabel analisis penjadwalan kebutuhan sumber dayanya. Karena pada tabel analisis tadi bahwa setiap minggu sudah dicantumkan bagi berapa kebutuhannya, maka di sini setiap minggu tersebut tinggal dikalikan dengan harga satuan. Misalkan contoh tadi pada pembersihan area pemasangan steger, tinggal pada pekerja yaitu untuk minggu keduanya tinggal dikalikan harga satuan 11.000, maka didapatkan biaya sumber daya pekerja untuk minggu kedua pembersihan area steger yaitu 155.000 sekian. Begitu juga untuk minggu seterusnya, dan perhitungan ini berlaku untuk setiap sumber daya yang digunakan pada setiap uraian kegiatan. Lanjut, next. Setelah perhitungan kebutuhan biaya sumber daya selesai, kita masuk ke rekapitulasi penjadwalan kebutuhan biaya sumber daya. Ini juga tetap dibagi menjadi dua, yang mana bahan, kemudian yang mana tenaga kerja. Untuk rekapan ini, kita bisa langsung menjumlahkan misalkan pada bahan jack base, tinggal kita jumlahkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk minggu ketiga, berapa juga yang ada di minggu keempat, tinggal dijumlahkan dari tabel sebelumnya, sehingga didapatkan nanti total akhir biaya yang dibutuhkan untuk penggunaan atau pembayaran jack base pada pembangunan plat lantai 2 ini. Untuk upah juga masih sama atau tenaga kerja, tinggal dijumlahkan biaya yang dibutuhkan setiap minggunya, sehingga nantinya didapatkan total keseluruhan untuk setiap tenaga kerja yang dipakai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan presentasi sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu suatu proyek pembangunan pastinya membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman dalam memahami atau menguasai area pekerjaan, sehingga dapat merencanakan 5-6 metode pelaksanaan kerja yang baik dalam pembangunan. Dalam hal ini, proyek pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Denpasar. Apabila metode pelaksanaan konstruksi yang diterapkan tepat dan dapat menghemat waktu, maka akan memberikan keuntungan bagi proyek itu sendiri. Jika hal tersebut di atas dilaksanakan, maka dari segi pengelolaan proyek konstruksi pada pekerjaan ini akan berjalan sesuai dengan rencana dan menguntungkan. Untuk sarannya, penerapan metode pelaksanaan konstruksi hendaknya memperhatikan cara penyajian yang mudah dimengerti oleh yang berkepentingan dalam pelaksanaan proyek. Metode pelaksanaan pekerjaan yang profesional akan memudahkan pelaksana di lapangan sehingga schedule pekerjaan diharapkan tidak mengalami keterlambatan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.